Ya, sementara itu pemirsa Nasdaq naik 0,12% ke 11.635, sedangkan indeks S&P 500 turun 0,08% menjadi 3.899. Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,15% menjadi 31.338. Nasdaq telah meningkat dalam 5 hari berturut-turut untuk pertama kalinya tahun ini. Dari Amerika pemirsa kita beralih ke bursa saham Eropa yang berakhir menguat pada akhir perdagangan pekan lalu, bangkit dari posisi sesi terendah menyusul data lapangan pekerjaan di Amerika Serikat yang di atas ekspektasi. Di Jerman, indeks DAX naik 1,34% ke level 13.015, indeks FTSE di Inggris menguat 0,1% pada level 7.196 dan indeks CAC di Prancis naik 0,44% di level 6.033. Ya, kita ke bursa domestik dan juga regional. IHSG berjaya dan bertahan di zona hijau sampai akhir perdagangan hari Jumat lalu, naik 1,32% atau 87 poin ke level 6.740. Dari Asia, Nikkei Jepang dibuka menguat 1,59% di level 26.938. Kospi Korea dibuka menguat 0,08% ke level 2.352,56. STI ditutup menguat 0,06% di level 3.131,26 dan Hang Seng Hong Kong ditutup menguat 0,38% di level 21.725,26. Dari komoditas pemirsa, minyak kategori WTI menguat sekitar 0,99% di level 104,88 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat 0,99% di level 21.747,5 dolar Amerika per metrik ton. Emas melebah 0,17% di level 1.739,35 dolar Amerika per troy ounce. Ya, kita juga akan lihat bersama bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia, terhadap dolar Amerika Serikat di level 14.923, terhadap euro di 15.166. Sementara itu terhadap pound sterling ada di level 17.930 dan terhadap yen Jepang di level 109,42. Itu dia pemirsa review dari beberapa pembukaan di market global maupun juga penutupan pada akhir pekan lalu. Dan yang menarik Wiki ya, Nikkei tadi terpantau masih mengalami penguatan di atas 1%, bahkan saat ini di 1,56%. Nikkei Jepang pemirsa setelah mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe penembakan ya menyentak pasar saham Jepang dan sempat mendorong safe haven yen. Oke, dan kalau dilihat dari bursa Amerika juga Nasdaq ini telah meningkat dalam 5 hari berturut-turut untuk pertama kalinya dalam tahun ini. Sejauh mana ini kemudian dapat menyumbangkan optimisme di pergerakan IHSG hari ini, kita akan simak bagaimana implikasinya usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Market Buzz. Ya, sebelum berbincang bersama analis pasar modal, pemirsa di segmen ini kita akan simak terlebih dahulu agenda-agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Dari Indonesia ada data penjualan retail di Indonesia year on year dan di bulan Mei, kemudian di Singapura libur Idul Adha, Singapura, kemudian juga dari Malaysia ada libur Idul Adha juga, dan juga di Jepang pidato Gubernur Bank of Japan Kuroda. Kemudian dari emiten pemirsa ada beberapa agenda RUPS, ada MAG, kemudian ada APIC dan PMMP yang rencananya akan melangsungkan RUPS. Kemudian ada Bali akan dividen tunai, juga MTLA. Itu dia sejumlah agenda yang patut Anda cermati untuk perdagangan pada pagi hari ini pemirsa ya, dan peluangnya sepanjang perdagangan hari ini. Dan kita akan berbincang bersama dengan Mas Jimmy Dimas Wahyu, co-founder dari 52 Group dan juga merupakan Chief Marketing Officer Laba Academy. Selamat pagi Mas Jimmy. Selamat pagi. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Jimmy. Oke, kita langsung untuk data tenaga kerja Amerika Serikat yang dirilis pada pekan lalu ternyata masih di atas ekspektasi, masih cenderung kuat, membuat Nasdaq mengalami kenaikan sudah 5 hari berturut-turut. Bahkan ini yang pertama kalinya terjadi di sepanjang tahun ini. Dan selama mingguan Dow Jones maupun juga S&P 500 cukup menguat gitu dan juga tentunya Nasdaq. Sejauh mana ini akan menjadi katalis untuk bursa Indonesia, mengingat Asia juga termasuk Nikkei Jepang di tengah adanya peristiwa penembakan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada pekan lalu yang akhirnya meninggal, ternyata tidak terlalu membawa dampak yang negatif untuk bursa sahamnya. Oke, terima kasih.
Jadi kalau kita lihat ya, setelah beberapa minggu terakhir, pasar secara global nampaknya menghadapi tekanan seperti itu dikarenakan isu-isu terkait dengan inflasi, kemudian terkait dengan kenaikan suku bunga. Jadi nampaknya dari pasar global sendiri itu membutuhkan sentimen-sentimen positif bagi pasar di masing-masing negaranya gitu ya. Nah, salah satu yang muncul yaitu adalah yang ini tentu juga dicermati oleh investor, yaitu adalah data tenaga kerja yang ternyata menunjukkan bahwa ekonomi di Amerika masih menunjukkan adanya geliat dari sektor tenaga kerja seperti itu ya. Nah, ini tentu sangat bagus sekali karena saya yakin ini akan menjadi sentimen positif dan sudah terbukti dari pergerakan dari indeksnya. Saya harap ini juga nanti menular baik di pasar Eropa, kemudian khususnya di pasar Asia, Indonesia termasuk juga untuk pembukaan di hari ini seperti itu. Jadi saya pikir hal ini cukup bagus, tetapi tentu di sini saya juga mengingatkan bahwa isu terkait dengan inflasi yang relatif masih tinggi dan memang ada, ini tentu juga masih tetap akan membebani pergerakan pasar global termasuk IHSG kita ke depannya dengan salah satunya yaitu adalah kenaikan suku bunga. Baik, kalau dari dalam negeri sendiri, Pak Jimmy terkait dengan salah satu sektor yang memang belakangan menjadi sorotan terkait dengan harga tandan buah segar yang kemudian juga terus turun, petani kemudian merasa dirugikan begitu dan juga ada upaya untuk terus menyerap komoditas CPO lah di dalam negeri. Salah satunya adalah kembali menggalakkan program biodiesel B35 begitu ya. Sejauh mana ini sebetulnya dapat menjadi pengatrol untuk sektor perkebunan? Oke, tentu tindakan ini dari usulan dari pemerintah ini ya, bahkan saya tentu berharap ini bisa menjadi suatu kenyataan dalam waktu sangat dekat sekali ya. Ini tentu akan sangat membantu mengatrol dari sisi pergerakan harga. Namun yang perlu kita cermati yaitu adalah harga CPO khususnya saat ini masih diatur oleh Malaysia walaupun kita sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia. Nah ini yang tentu kita perlu perhatikan juga ya, seharusnya menurut hemat saya kita yang sudah bisa mengatur harga dari CPO tersebut. Nah tentu kebijakan pemerintah ini harapan saya bisa segera dilakukan karena melihat beberapa waktu terakhir juga seiring dengan penurunan beberapa harga komoditas tidak hanya CPO, akhirnya menekan harga CPO cukup rendah seperti itu. Sehingga inilah yang kemudian menjadi beredar kembali bagaimana kita bisa meningkatkan menjadi B35 seperti itu. Oke, Anda melihat sejauh mana peluang dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas CPO jika memang kebijakan B35 ini awalnya kan B30 dan sekarang dinaikkan menjadi B35 benar-benar diterapkan dalam waktu dekat? Tentunya ini akan menjadi sentimen positif ya bagi emiten-emiten tersebut karena dengan adanya B35 ini diharapkan seperti yang tadi sempat disampaikan di info di awal seperti itu ya di berita bahwa ini bisa menyerap pasokan minimal pasokan dalam negeri terlebih dahulu karena memang ini lagi sedang di bulan-bulan menurut saya bulan-bulan puncak ya dari produksi CPO, itulah sebabnya cukup banyak supply dibandingkan demand. Inilah yang menyebabkan salah satu harga CPO turun. Nah dengan adanya kebijakan ini harapannya tentu bisa membantu mengerek harga CPO dan secara langsung tentunya juga akan membantu harga saing dari para petani dan tentunya juga berimbas positif kepada emiten-emiten yang berbasiskan CPO. Baik, oke. Dari sisi konsumsi untuk minyak konsumsi misalnya begitu, kalau tadi Anda sampaikan ada satu ketidakseimbangan antara supply dan juga demand-nya begitu ya, sehingga kemudian pemerintah berinisiatif untuk menjalankan program B35. Dari sisi minyak goreng sendiri kita punya demand yang sangat besar sebetulnya, Pak Jimmy. Lalu implikasinya untuk produsen minyak goreng dalam negeri sejauh mana ketidakseimbangan antara supply and demand ini dapat menjadi sebuah sentimen yang mungkin dikategorikan positif karena secara demand akan naik banyak begitu, atau masih ada permasalahan yang belum selesai menurut Anda?
Oke, nah ini saya melihat dari dua sudut pandang ya, seperti itu. Jadi yang pertama bahwa memang kalau kita bicara tentang minyak goreng, permintaannya relatif cukup tinggi, bahkan sempat kita mengalami kelangkaan sehingga pemerintah mengambil satu kebijakan seperti itu ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi di sisi lain, ini sudah merupakan satu tanggung jawab dari pemerintah untuk kemudian membantu mengatur seperti itu terkait dengan pasokan, termasuk juga dengan harga, karena minyak goreng ini berkaitan dengan tentunya masyarakat banyak seperti itu ya. Jadi dengan adanya permintaan dibantu juga dengan campur tangan dari sisi pemerintah ya, saya pikir ini juga tetap akan memberikan sentimen positif, khususnya dari sisi CPO yang tadi sudah saya sampaikan ya, ini tetap akan memberikan sentimen positif bagi emiten-emiten yang berbasiskan CPO tersebut. Oke, bagaimana Anda mencermati perkembangan dari emiten berbasis CPO dari segi harga sahamnya dan peluangnya ke depan gimana nih? Apakah Anda mulai merekomendasikan saham ini atau proyeksinya seperti apa, Mas Jimmy? Oke, kalau saya melihat secara umum, emiten-emiten yang berbasiskan CPO tersebut, harga sahamnya sudah relatif cukup turun ya, dikarenakan yang sudah saya sebutkan beberapa waktu sebelumnya bahwa memang seiring dengan penurunan harga-harga komoditi, termasuk juga dengan CPO. Nah, di satu sisi saya melihat dengan penurunan harga-harga CPO ini, boleh saya katakan kita menghadapi saham-saham yang relatif cukup turun dalam seperti itu. Ini memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa mengambil posisi trading. Saya masih belum melihat untuk posisi investasi dalam jangka panjang ya. Saya lebih cenderung untuk menyarankan trading seperti itu. Oke, Anda lebih menyarankan seperti apa, Mas Jimmy? Trading, jangka pendek, jangka menengah. Oke, kita lihat ya rekomendasi Anda hari ini apakah ada saham-saham berbasis perkebunan. Dapat Anda cermati selengkapnya di layar pemirsa. Berikut adalah rekomendasi saham pilihan dari Mas Jimmy. Di antaranya pemirsa, oke, ada saham perkebunan Gosco ya. Dengan support 140, resisten di 148. Maksud kami adalah support 140 sampai 148, resisten di 160. Direkomendasikan trading buy. Kemudian pemirsa ada BBHI, support di 3.575 sampai 3.675, resisten di 4.000, direkomendasikan buy. Era Jaya support 492 sampai 498, resisten di 530 juga buy. Dan Adaro pemirsa support 2.720 sampai 2.780, resisten di 3.000 juga rekomendasinya buy. Kita ke Gosco dulu Wiki ya. Betul sekali. Analisanya seperti apa sehingga ini kemudian direkomendasikan buy ataupun mungkin spesifiknya trading buy tadi Anda sampaikan. Oke. Jadi di dalam metode saya juga tentunya menggabungkan antara fundamental dengan teknikal ya di dalam menganalisa dan memberikan rekomendasi saham seperti itu. Nah, secara pergerakan dari beberapa saham CPO yang saya lihat nampaknya yang memiliki potensi untuk mengalami kenaikan, saya harapkan tentu mulai di hari Senin ini seperti itu ya, di pembukaan pasar, saya cukup melihat dan cukup tertarik dengan pergerakan dari saham Gosco ini. Karena dibandingkan saham-saham yang lainnya, secara pergerakan teknikal saya melihat Gosco masih cenderung lebih potensinya untuk bisa mengalami penguatan di hari ini. Oke, dari segi apa Anda melihat potensinya lebih cenderung mengalami penguatan? Seperti yang tadi saya sampaikan ya, jadi di samping secara sisi fundamental nampaknya harga-harga komoditi kembali mengalami penguatan. Saya harap tentu salah satunya CPO ini. Kemudian yang kedua, secara teknikal saya melihat pergerakannya menunjukkan masih terbuka ruang untuk kenaikan lebih lanjut. Oke, secara tren harga sendiri dari hari Selasa sampai dengan Jumat kemarin berada di zona hijau begitu. Kalaupun memang belum punya posisi untuk Gasco sendiri, harganya sudah menarik atau masih kemahalan dan nunggu koreksi dulu, Pak Jimmy? Oke, kalau menurut saya harganya masih menarik ya, itulah sebabnya saya rekomendasikan seperti itu. Dan yang tadi saya sampaikan yaitu untuk supportnya sendiri bisa berada di antara 140 sampai dengan 148 seperti itu. Oke, tapi kalau melihat Gosco dibandingkan dengan emiten-emiten kelapa sawit yang lain, misalnya seperti Ali gitu, Gosco untuk pernya itu di angka 16,17 kali, sementara untuk misalnya LSIP
LCP ini tampaknya cuma 6 kali, kemudian juga nanti akan kita bandingkan dengan Ali. Kita harus jeda terlebih dahulu ya, pemirsa dan juga Mas Jimmy. Kami segera kembali usai jeda pariwara berikut. Ya.